udah sih. Demas bro. Mau gue botak. Jadi apa? Jadi apa? Gue Gue tuh ada beberapa fabric bekas potongan dari kemeja gue. oh iya. Gue inget gue duduk di kursi, gue lupa tapi kursinya apa, kursi yang mana. Gue lebih pendek daripada kalian semua yang gue inget lampunya dari atas, jadi muka yang nyukurin tuh bayangannya kayak cukup tajam gitu ke bawah. Gue ingat gue dikelilingin, gue ingat ada HP yang deket-deket ke muka gue. Gue ingat Demas kayak ngomong, kenapa dia? Apa ngapain dia? Gitu ya. Nah sih. Terus gue ingat gantian. Intensinya awalnya karena gue ngerasa gue terlalu sombong dan gue mengasosiasikan kesombongan itu sama mahkota, yang mahkota untuk laki-laki itu gue asosiasikan sama rambut. Mahkotanya perempuan tuh make upnya, laki-laki tuh rambutnya. Terus jadi gue ngerasa mahkota gue harus dicabut untuk ngelihat sebenarnya gue bisa apa tanpa mahkota gue. Gue bisa apa tanpa kesombongan gue ini. Kesombongan gue kan merasa bisa memahami semuanya, bisa menjawab semuanya. Mario Teguh, Golden Ways. Itu intensinya. Terus pas lagi mogok jadi bulat. Nah iya, setelah dicukur itu malah gue jadi nggak humble. Gue bukan malah makin humble gitu loh, gue malah tetap di state yang sama. Just more conscious. Iya tapi lebih sadar kayak untuk ngutarain sesuatu, untuk jawab sesuatu ada waktunya gitu. Tapi yang gue belum bisa kalau ngelihat dari interaksi gue sama Mas Dito kemarin, adabnya.
retorikanya, etikanya, pemilihan katanya itu gue belum bisa ngasih treatment gimmick gitu loh. Treatment gimmick yang sampai menubuh di gue. Kayak misalnya kemarin tuh mentor gue di Jogja, Mas Adi Pandoyo, itu bisa ngobrol sama tante gue yang Islami, bisa ngobrol sama nyokap gue yang suka sejarah, tapi dengan bahasa yang lembut dan gak menggurui gitu. Dia dari Jakarta. Kayak dia ngajak gue ke makam Senopati kan. Nah, di makam Senopati gue dibilangin sama dia, nih aku bawa ke tempat tahayul. Karena itu kepercayaan kejawen ya, kepercayaan budaya gitu, yang lo ngambil air dari sumurnya, lo cuci muka, lo minum. Kayak itu ibaratnya lo berkunjung ke Senopati, memberi salam lah. Tapi orang-orang kan percayanya beda-beda tuh. Nah, kan nyokap gue dia ngomongnya kayak, ini kalau percaya aja sih. Bahasa yang dia pakai tuh beda gitu. Jadi kayak dia bilang ke gue, ini kalau mau masuk ke makamnya harus pakai baju adat Jawa, adat Jawa Jogja atau Solo, dan itu bayar. Terus dia bilang, kamu nggak usah ke situ, itu pembodohan. Kan nyokap gue dia ngomong gitu. Nah, ada yang menarik tuh itu di Jogja tuh. Pembabakan itu tuh ada gesturnya. Ya, jadi kalau gue mikirnya sekarang tuh pameran udah beres dan gue harus ngelanjutin proyek di level baru gitu, di quest baru gitu. Kalau di Jogja tuh kayak bahasanya Mas Dito tuh berpori-pori. Jadi dia setiap periodenya, setiap fasenya itu tuh tetap megang hal yang sama gitu, tapi berpori-pori meluas gitu. Nah, gue belum bisa tuh integrasi yang kayak gitu tuh. Kalau gue rasanya pas lagi dicukur tuh banyak gak ratanya rasanya. Kayak mungkin nggak tahu ya, ini cukuran yang gak rata atau di kepala gue yang gak rata. Tapi rasanya banyak yang gak rata. Kayak gak rata secara perasaannya gak merata. Kayak ada yang dingin, ada yang enggak,